Bapak Ibu, selamat datang di program Portal. Kali ini kita sudah masuk dalam episode yang keempat. Jadi mari, saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Amsal pasal 11 ayat yang keempat. Mari saya baca Pak Ibu. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi begini, mari kita soroti kalimat yang pertama. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Nah, hari ini dalam realitanya, saudara dan saya masih hidup. Saudara dan saya masih bekerja, masih membangun usaha. Nah, mengertilah bahwa pada momen yang sekarang ini, selama saudara dan saya dipercayakan oleh Tuhan pekerjaan atau bahkan sebuah usaha, maka begini, rajinlah di situ, tekunlah di situ, uletlah di situ, dan jadi ahli di area itu. Sebab waktu saudara dan saya bersungguh-sungguh bekerja, atau bahkan bersungguh-sungguh membangun usaha dalam kehidupan kita, maka secara natural Tuhan akan memberkati kita, membuat kita berhasil dan beruntung. Dia akan memerintahkan berkat untuk datang dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga adalah wajar ketika saudara dan saya akhirnya ditemukan sebagai orang-orang yang hidup dalam kecukupan atau bahkan berkelimpahan. Apakah hari ini dengan hidup berkecukupan atau berkelimpahan itu salah? Enggak Pak Ibu. Sebab itu adalah bagian dari keberkatan yang Tuhan lepaskan untuk kehidupan saudara dan saya. Tetapi ada hal lain yang saudara dan saya harus seimbangkan dalam pemahaman kita. Bahwa hari ini kalau Tuhan memberkati kita dengan kepemilikan harta benda, kekayaan dalam kehidupan, puji Tuhan. Tetapi ingat, itu saja tidak cukup. Sebab Alkitab bilang, harta pada satu hari nanti, di hari kemurkaan, tidak akan berguna Pak Ibu. Kekayaan yang saudara dan saya punya, nanti akan tidak bisa melepaskan kita dari kebinasaan kekal atau dari maut itu sendiri. Makanya keseimbangan yang harus saudara dan saya bangun adalah begini, hiduplah di dalam kebenaran. Kita bekerja, kita bangun usaha, kita diberkati, Tuhan mempercayakan kepada kita pengelolaan kekayaan dalam kehidupan kita. Tapi ingat ini baik, jangan hanya menggantungkan kehidupan kepada kekuatan harta benda. Ini yang saudara dan saya harus bangun dalam keseimbangan. Hiduplah dalam kebenaran. Sebab hari ini harta menolong saudara dan saya untuk bisa makan. Hari ini harta, kekayaan itu menolong saudara dan saya untuk bisa beli apa saja. Hari ini harta kekayaan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola bisa kita pakai untuk tolong sebanyak mungkin orang dalam kehidupan kita. Tetapi kebenaranlah yang akan menyelamatkan saudara dan saya pada hari kemurkaan. Pada waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan kebinasaan kekal, kebenaranlah yang Alkitab bilang ini akan melepaskan saudara dan saya dari kebinasaan kekal. Kebenaranlah yang akan mempertemukan saudara dan saya dengan realita ini Pak Ibu, kehidupan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Makanya begini, kita harus menjadi orang-orang yang sangat seimbang. Bekerjalah dengan baik, terfokuslah di situ. Tapi yang kedua, bangunlah kehidupan yang sangat berkualitas. Terbiasalah hidup di dalam kebenaran, supaya pada akhirnya di bumi kita bisa menikmati apa yang baik yang datang dari Tuhan. Nanti setelah bumi berakhir, saudara dan saya tetap bisa menikmati apa yang baik yang datang dari Tuhan, yaitu kehidupan kekal dan seluruh penggenapan janji hebat yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kekekalan. Nah, mari sekarang kita belajar dulu arti dari kata kebenaran pada Amsal pasal 11 ayat 4 yang tadi kita baca. Kata kebenaran di situ Pak Ibu, dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah kata ini, sedaka. Sedaka punya pengertian yang pertama Pak Ibu adalah begini, kelakuan benar yang mengekspresikan sifat benar Tuhan. Saya ulang, kebenaran atau sedaka adalah kelakuan benar yang mengekspresikan sifat benar Tuhan. Berarti kan sekarang ini yang saudara dan saya perlu pertimbangkan. Tuhan dengan seluruh sifat benarnya, apakah itu terekspresi dalam kelakuan kita tiap-tiap hari enggak? Begini Pak Ibu,
Tuhan kita dikenal sebagai Tuhan yang baik kepada semua orang. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya dikenal sebagai orang yang baik di hadapan semua orang? Tuhan kita adalah pribadi yang dikenal sebagai pribadi yang sangat berlimpah dengan kasih. Apakah saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa mempertontonkan kualitas kasih keluar dari dalam kehidupan kita? Sifat Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Apakah saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang benar? Orang-orang yang landasan hidupnya adalah kebenaran firman Allah, lalu dengan kebenaran dasar firman Allah tersebut, kita menghasilkan tindakan-tindakan baik dalam kehidupan. Nah, itu perlu dipertanyakan oleh kita mengenai kehidupan kita secara pribadi. Sebab begini Pak Ibu, orang lain tidak banyak yang tahu bagaimana kita hidup di dalam rumah. Orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita di dalam rumah lah yang tahu bagaimana kita hidup. Kita juga yang tahu bagaimana kita hidup dalam hidup tiap-tiap hari. Begini, saudara dan saya perlu mempersiapkan kehidupan kita sampai kepada kekekalan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tapi ini yang Alkitab bilang, kebenaranlah yang akan melepaskan saudara dan saya dari maut. Artinya, saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang terbiasa introspeksi diri, cek ulang kelakuan yang saya pertontonkan. Ini adalah gambaran dari sifat benar Tuhan di dalam saya enggak? Nah, itu harus dibangun Pak Ibu. Saudara dan saya nggak bisa cuma dikenal sebagai ahli di pekerjaan, ahli dalam usaha, ahli mengumpulkan harta, yang berkaitan dengan material semata. Saudara dan saya pun harus dikenal sebagai orang-orang yang ahli hidup di dalam kebenaran, mengerjakan kelakuan-kelakuan benar sebagai ekspresi dari sifat benar Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sedekah atau kebenaran, pengertian yang kedua adalah ini Pak Ibu, etika benar, etika yang benar. Begini Pak Ibu, banyak orang hari ini tidak hidup dalam etika yang benar. Percayalah bahwa untuk naik dari bawah ke puncak itu gampang Pak Ibu, tetapi untuk mempertahankan posisi puncak sampai akhir itu yang susah. Banyak orang dalam pekerjaan atau bahkan dalam membangun usaha, itu mereka bisa mencapainya dari 0 sampai ke titik puncak. Tetapi banyak orang karena minimnya etika yang benar, pada akhirnya akan ditemukan sebagai orang-orang yang akan bergeser dari posisi puncak, lalu jatuh dan tidak lagi ada pada kualitas maksimal atau potensi maksimal dalam kehidupan mereka. Sekian tahun yang lalu, ada sebuah survei terhadap perusahaan-perusahaan yang ada dalam jaringan Fortune 500 di Amerika. Nah, diadakan survei alasan mengapa perusahaan-perusahaan besar ini memecat karyawannya. Dan ternyata hasil dari survei tersebut, jawaban yang paling pertama adalah begini. Perusahaan besar di Amerika memecat karyawannya atau memecat stafnya atau memecat orang-orang yang bekerja pada mereka. Alasan yang pertama adalah begini, karena sikap yang buruk, karena ketiadaan etika, sehingga pada akhirnya mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan posisi yang ternyata pada hari itu telah dipercayakan kepada mereka. Nah, rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang bahwa etika yang benar itu penting untuk saudara dan saya bangun hari ini selama kita hidup di bumi. Tetapi etika yang benar pula, saudara dan saya perlu mempertahankannya. Sebab hal itu dianggap oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran yang akan melepaskan saudara dan saya dari kebinasaan kekal. Amin. Makanya coba saudara lihat bahwa ternyata kaitan dengan begini, sifat Tuhan, kelakuan kita, etika yang kita pertontonkan, itu ternyata berkaitan dengan erat, dan kebenaran itulah yang akan menolong saudara dan saya untuk bertahan di dalam kehidupan benar, dan bertahan sampai kepada kekekalan itu sendiri. Nah, sekarang apakah kebenaran atau sedekah? Kebenaran atau sedekah adalah begini, sifat benar yang muncul dalam proses. Berarti ini yang Alkitab ajar. Waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan proses kehidupan. Ada yang sometimes ringan, ada yang sometimes ya rada-rada berat, tapi ada yang sometimes sangat berat. Nah, ini yang kita bilang, kebenaran adalah sikap benar yang muncul dalam sebuah proses.
Rupa-rupanya yang Tuhan soroti tentang kehidupan kita adalah waktu saudara dan saya menjalani proses, sikap yang kita pertontonkan adalah sikap yang benar atau sikap yang salah. So, rupa-rupanya ini yang kita bilang, sikap yang benar dalam proses yang akan melepaskan orang dari kebinasaan kekal atau yang akan melepaskan orang dari maut yang kekal itu sendiri. Makanya begini Pak, Ibu, coba di tengah-tengah realita kehidupan kita hari ini di bumi, kejarlah Pak Ibu, kejarlah kelakuan benar yang mengekspresikan sifat benar Tuhan di dalam kita. Kejarlah sebuah gaya hidup yang sangat beretika, dan etika yang kita bangun dalam diri kita adalah etika yang benar. Perlakukan orang lain dengan benar, bekerjalah dengan benar, hargai kepercayaan yang diberikan kepada saudara dan saya. Jangan berkhianat, jangan mencuri apa yang bukan merupakan haknya kita. Perlakukan semua orang dengan hormat, jangan mencari muka, jangan tusuk orang dari belakang. Etika yang benar saudara dan saya harus pertahankan. Tapi yang ketiga ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang-orang yang waktu diproses dalam hidup, sikap yang kita pertontonkan itu benar. Amin. Terakhir Pak Ibu, apakah kebenaran? Kebenaran adalah begini, keadilan dan moderat di dalam kita. Kita ini harus dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa hidup dalam keadilan Pak Ibu. Adil saja tidak, moderat Pak Ibu. Moderat di situ punya pengertian adalah begini, nggak ekstrim, nggak timpang sebelah, tetapi seimbang. Berarti ini yang Alkitab bilang, putuskanlah untuk menjadi orang yang adil. Belajarlah tiap-tiap waktu dalam proses hidup menjadi orang yang adil, yang moderat, yang tidak timpang dalam penilaian, yang tidak ekstrim dalam penilaian, tetapi seimbang. Rupa-rupanya ini yang Alkitab ajar. Bapaknya kita itu adil Pak, Ibu. Saudara dan saya harus hidup adil. Perlakukan orang-orang di sekeliling kita dengan adil. Semua orang yang punya usaha, semua orang yang ada pada top kepemimpinan, dengarkan ini baik. Kekayaan saudara dan saya tidak bisa melepaskan kita di hari kemurkaan. Kekayaan saudara dan saya, hartanya kita, tidak bisa melepaskan kita dari kebinasaan kekal. Yang bisa melepaskan kita dari kebinasaan kekal, berdasarkan ayat ini Alkitab bilang, waktu saudara dan saya memutuskan untuk begini, hidup adil, hidup moderat. Perlakukan semua orang dalam kepemimpinan kita dengan adil. Perlakukan orang-orang kecil dengan adil. Respect kepada semua orang. Jangan respect kepada orang yang tinggi, lalu rendahkan orang yang di bawah. Saudara dan saya harus menjadi adil, memperlakukan siapa saja dengan adil. Karena apa yang kita buat, Tuhan nilai sebagai sebuah kebenaran. Amin. Saya selesai Pak Ibu. Mari kita berlomba-lomba hidup di dalam kebenaran. Takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan, supaya selama kita hidup di bumi, kita menikmati pemberian-pemberian hebat dari Tuhan kepada kita. Tetapi yang kedua, setelah kita selesai di bumi pun, saudara dan saya tetap menikmati pemberian hebat yang Tuhan telah siapkan buat kita di dalam masa kekekalan. Saudara dan saya juga akan dijauhkan dari hari kemurkaan, terlepas daripadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah kami dikenal bukan hanya sebagai orang-orang yang terfokus untuk kepentingan, mengumpulkan kekayaan semata, mengumpulkan harta material semata. Kami berdoa biarlah kami juga mengumpulkan harta yang tidak bisa lekang dimakan oleh apa saja, dimakan oleh waktu. Kami berdoa biarlah harta, yaitu kebenaran itu, kami bangun dalam hidup kami, supaya pada akhirnya di hari kemurkaan, kami terlepas dari hari kemurkaan, dan kami juga terlepas dari kebinasaan kekal atau maut itu sendiri. Tolong kami supaya kelakuan kami adalah kelakuan benar, yang mengekspresikan sifat benar dalam diri Tuhan. Tolong kami supaya kami dikenal sebagai orang-orang yang memiliki etika benar dalam hidup tiap-tiap hari. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bersikap benar waktu kami berhadapan dengan proses hidup. Dan tolonglah kami supaya kami terbiasa hidup dengan adil dan moderat. Tidak ekstrim, tidak berat sebelah, tetapi terbiasa seimbang dan objektif. Seluruh kebenaran ini kiranya Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, supaya seumur hidup kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja.
Berkat-Mu menyertai kami, turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau saudara diberkati oleh pengajaran ini, jangan lupa subscribe, kemudian bagikan kepada sebanyak mungkin orang, supaya kita bersama-sama melatih diri hidup dalam kebenaran, dan kita teruji hidup dalam kebenaran tiap-tiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.